Salam sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita sekalian. Saudara-saudara dimanapun kita berada dalam beribadah hari Minggu pada hari ini, kita percaya bahwa kasih dan pertolongan Tuhan itulah sumber inspirasi kita untuk kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita dalam beribadah sebagai anak-anak Tuhan. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, gereja hadir di tengah-tengah dunia untuk memberitakan dan menyaksikan karya penyelamatannya dan membawa damai sejahtera bagi semua. Dalam ungkapan syukur karena ulang tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan tuntunan tema bertekun di dalam doa bersama. Saya ajak kita untuk berdiri dan mari kita mengangkat pujian pelengkap Kidung Jemaat 58 pada bait pertama, kedua dan yang kelima. Semua yang tercipta, hai alam semesta. Yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, perdamaian, di bumi baru genap semuanya. Saudara-saudara dimanapun kita berada, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, di dalam serangkaian perjalanan kita sebagai umat Allah, mari kita menaikkan mazmur pujian kita dari Mazmur 68 pada bait yang pertama hingga bait yang ke-10. Kitab Mazmur 68 pada bait yang pertama hingga bait yang ke-10. Saya membacakan seluruh bait per bait dan saudara-saudara membacakan kalimat yang ke dalam. Demikian firman Tuhan. Perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian.
Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang benci Dia melarikan diri dari hadapan-Nya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Amin, firman Tuhan. Kita melakukan nyanyian Mazmur 68 pada bait yang ke-7. Ya Allah, perarakanmu menuju ke tempat kudus. Saudara-saudaraku, mari kita berdiri dan kita mendengarkan firman Tuhan yang adalah ke-10 perintah Allah. Demikian dasar kita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Firman yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Firman yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah di bumi, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang benci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Firman yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum yang keempat,
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, firman Tuhan, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Sabda Tuhan. Kita melakukan Mazmur 119 pada bait yang pertama. Selamat bahagia orang yang benar. Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun daku juga selamanya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam minggu pemuliaan Kristus setelah kenaikannya ke atas surga, saya percaya bahwa nama saya dan nama saudara-saudara ada di surga, sehingga ketika Ia naik ke surga menyediakan tempat untuk saya dan saudara-saudara, janganlah kita ragu untuk janji Tuhan itu. Karena itu saya mengajak kita sekalian dengan segala kerendahan hati sebagai gerejamu. Kami mengaku belum sanggup mewujudkan kesatuan sebagai tubuh Kristus untuk saling menerima dan saling menghargai dalam kepelbagaian. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk saling menerima dan mengampuni satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Mati kalemi, oh Wah, lempantu salahku dari suale
pagari, 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 opa, opa, seroimo, 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 opa, lami basenga, opa, kumasero pindah, lami pasule, opa, tuka apa ranwangku, opa, pagari, 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 opa, opa, seroimo, 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 opa, lami lendokan naipwa, diowain dan rara, angku patale, opa, tukama lolomi, opa, pagari, 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 opa, opa, seroimo, 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 opa. Saudara-saudara, betapa kita bersuka cita sebagai anak-anak Tuhan ketika Dia mau menyampaikan berita anugerah bagi kita sekalian. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah Allah dinyatakan kembali bagi kita semua. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita memberikan tanda syukur kita bersama-sama dalam mensyukuri hari Minggu yang Allah anugerahkan bagi kita pada saat ini. Mensyukuri seluruh kehidupan kerja usaha kita, berkat-berkat Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga, dan dimanapun kita berada. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Mari kita melakukan nyanyian rohani. Sekarang beri syukur. Nyanyian rohani 16 pada bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu, yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah. Bait yang kedua. Sempurna kaya
ketiga. Muliakan Allahmu, hai makhluk sekalian, kepada arasnya hubungkanlah pujian, ya Bapa, Anak, Roh, ketiga yang esa. Engkaulah yang besar selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Syukur kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau memperkenankan kami berjumpa dengan Engkau, dan Engkau menjumpai kami, menyapa kami lewat ibadah secara virtual pada hari ini. Terpujilah kuasa-Mu Tuhan, keagungan dan kekuatan-Mu dan kekuasaan-Mu, sehingga Engkau memberkati kami dalam pekerjaan kami, Engkau memberkati kami dalam usaha kami, Engkau menolong kami dalam berbagai beban perkara hidup kami, dan kuasa Allah menyatakan sehingga kami boleh memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda betapa Allah sungguh memberkati hidup kami. Meskipun Tuhan, ada berbagai perkara kehidupan kami dalam kemalangan, tetapi dalam segala hal kami harus mengucap syukur kepada Tuhan. Diberkatilah kami Tuhan di dalam mengelola persembahan ini. Diberkatilah kami Tuhan untuk senantiasa bersukacita di dalam pelayanan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita kembali melakukan nyanyian rohani 129 pada bait yang ketiga. Murah-Mu ku hormati seumur hidupku, dan kalimat selanjutnya. Murah-Mu ku hormati seumur hidupku, dan ku serahkan hati tetap kepadamu. Ku takkan kekurangan di jalan Bapa-Ku, sempurna kesenangan di kerajaanku. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tersiapkan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 17 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Mari kita memohon pekerjaan Roh Kudus sehingga Allah menolong kita, sehingga hikmat Alkitab dapat kita pahami dengan baik, dan kita menerima pengajaran yang benar di tengah-tengah kehidupan kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dalam kerajaan sorga, diberkatilah kehidupan kami umat-Mu pada saat ini. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan dari pojok-pojok ruang kamar kami, pojok ruang rumah kami, dan dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Tetapi ketika firman Tuhan dibentangkan, pengajaran ini dipengajarkan, maka kami percaya bahwa tidak ada satupun di antara kami yang mampu untuk menahan firman Tuhan tersampaikan kepada kami ketika Roh Kudus bekerja. Karena itu kami mohon pekerjaan-Mu ya Allah Roh Kudus, memampukan kami sehingga hikmat Alkitab memberikan kami hikmat pengetahuan, sehingga kami melakukan segala firman Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Kami tahu Tuhan bahwa terkadang kami hanya mampu mendengar tapi sulit untuk melakukan. Memang ada firman-Mu, bagaikan benih yang jatuh di pinggir jalan, diinjak-injak orang. Ada benih firman Tuhan yang jatuh di bebatuan, namun ia tidak berakar,
dan tidak berlanjut untuk bertumbuh. Ada banyak firman-Mu Tuhan yang tidak diacuhkan oleh orang lain, tapi ketika firman Tuhan sungguh-sungguh kami imani dan kami butuhkan, maka kami akan bertumbuh dan akan berbuah lebat dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian Injil Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah hidup, yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikku dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita sekalian. Haleluya. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara, dimanapun kita ada. Saya percaya bahwa kita hadir untuk mempermuliakan Tuhan, sebab Kristus ada di dalam diri kita. Kristus ada di dalam diri kita. Tema khotbah kita yang akan menjadi perenungan kita bersama-sama dalam minggu pekan ini, bertekun di dalam doa bersama. Kalau dalam bahasa Toraja, tontong sangina masambaya, bertekun di dalam doa bersama.
Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kata bertekun, ini sebuah kata yang tidak asing bagi kita. Pertanyaannya bagi saudara-saudara adalah, apa yang saudara pahami dengan kata bertekun? Apakah seorang pemalas itu bertekun? Apakah seorang yang rajin itu bertekun? Apa yang saudara saya mau pahami tentang kata bertekun? Saya bisa mengatakan bahwa si Bapak A itu berhasil karena ia bertekun di dalam pekerjaannya. Si anak itu berhasil lulus karena ia bertekun dalam pendidikannya di sekolah. Tapi kalau saya mengatakan bahwa orang pemalas itu berhasil karena ia bertekun, bagaimana mungkin ya orang pemalas mau berhasil? Tentu orang yang pemalas tidak akan pernah berhasil di dalam hidupnya. Itu kuncinya. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang bersekutu dalam Kristus, kita tidak pernah lepas dari yang namanya penderitaan. Terkadang penderitaan itu muncul akibat keimanan kita kepada Kristus. Karena kita orang Kristen. Mungkin ada anak-anak kita yang bersekolah lalu mereka mendapatkan hal-hal ejekan karena mereka Kristen. Mungkin juga ada teman-teman, saudara-saudara yang dalam pekerjaannya karena saudara Kristen, terkadang saudara-saudara mendapat pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya orang itu mengejek saudara. Atau mungkin juga ada saudara-saudara yang mau melamar pekerjaan, tetapi karena saudara beragama Kristen, sehingga saudara sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Ini sebuah kondisi, dan ini membuat kita menderita, saudara. Seorang Nero kurang lebih 15 tahun ia memerintah sebagai seorang kaisar di Roma. Dia kaisar yang ke-6 di Roma. Dia sangat tidak suka dengan orang-orang Kristen di Roma. Lalu ia menyuruh orang-orang untuk membakar kota Roma selama 9 hari. Lalu untuk mengalihkan isu bahwa bukan Kaisar Nero yang menyuruhnya, isunya dikembalikan kepada orang-orang Kristen yang mengakibatkan kota Roma itu terbakar selama 9 hari. Ini suatu hal penganiayaan yang terus dialami oleh orang-orang Kristen dalam pemerintahan Kaisar Nero di Roma. Yang saya mau katakan seperti ini, saudara-saudara. Menjadi Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Kristus, maka saya dan saudara-saudara akan tidak pernah luput dari penderitaan, dari penganiayaan. Pertanyaan sekarang bagi saya dan saudara adalah, apakah tetap kita konsisten menjadi orang Kristen yang hidup dalam Kristus? Bagaimana mungkin saya dan saudara mau bergumul bersama-sama dalam satu persekutuan dengan Allah kalau saudara-saudara ragu kepada pertolongan Allah dalam kehidupan saudara? Kalau kita melihat pembacaan kita dalam Injil Yohanes saat ini mengisahkan tentang Yesus sedang berdoa untuk mereka, berdoa untuk murid-murid. Tentu saja doa ini diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang mengatakan,
Aku berdoa untuk mereka sebab mereka adalah milikmu. Mengapa Yesus berdoa kepada Bapanya? Sebab kita, para murid-murid, adalah milik Bapanya. Kita adalah milik Allah. Saudara-saudara, ketika Yesus berdoa dan menyebut kita bahwa kita adalah milik Allah, bukankah kita milik Kristus? Bukankah kita hidup dalam Kristus? Ini identitas kita sebenarnya. Jadi kalau ada orang Kristen, hanya karena persoalan kita berKTP-kan Kristen, lalu mungkin kita merasa minder di tengah-tengah pekerjaan kita. Kita merasa minder di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita. Atau mungkin anak-anak kita karena dia Kristen, dia anak dan orang Kristen. Lalu dia mengalami sebuah himpitan-himpitan dalam kehidupannya. Lalu apa sikap saudara kepada mereka? Apa sikap saya sebagai orang Kristen? Apakah kita mau terprovokasi untuk mudah untuk mengatakan, ayo kita juga membuat masalah sehingga kita sama-sama ribut? Tidak demikian, saudara-saudara. Tetapi mari kita melihat ada 3 hal yang Yesus maksudkan dalam kandungan doa. Kenapa ia berdoa kepada Bapanya? Sebab kita adalah miliknya. Pertama, saya dan saudara adalah ciptaannya. Saya dan saudara memiliki hidup dalam Allah, di dalam Kristus. Sehingga ini yang menjadi satu alasan penting. Sebab kita berasal dari Dia. Kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah, kita diselamatkan dalam Kristus, maka Allah terus bertanggung jawab atas kehidupan kita. Catat dengan baik-baik. Allah bertanggung jawab atas hidup kita sekalian. Maka sekalipun saya menderita, sekalipun saya mendapat aniaya, pergumulan apapun, maka Kristus bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-14, di sana digambarkan bagaimana para rasul-rasul itu mereka tetap bertekun dan setia untuk bersekutu, untuk berdoa. Dan mereka berusaha bagaimana mereka setiap waktu mereka betul-betul menghadap Allah, meyakini bahwa meskipun ada penderitaan sebagai rasul-rasul, ada begitu banyak aniaya-aniaya yang akan mereka hadapi sebagai seorang yang diutus Kristus, tetapi janji penyertaan Roh Kudus itu tidak akan pernah meninggalkan dan tidak pernah batal. Kita perlu mencatat, saudara, bahwa apa yang Allah janjikan kepada umatnya, Allah tidak pernah batalkan janji itu. Allah kita adalah Allah yang setia. Lalu makna doa yang kedua, ketika Yesus berkata, aku berdoa untuk mereka sebab mereka adalah milikmu. Bahwa ketika manusia berdosa, ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia memiliki hubungan putus dengan Allah, maka Kristus sebagai umat Allah ditarik dari kegelapan, dari lubang kubur itu untuk mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ini sebuah pengorbanan Kristus, pertolongan Allah, kasih sayang Allah kepada umatnya yang percaya. Ini, saudara-saudara, bukan sebuah pengorbanan yang biasa-biasa saja. Jadi ketika ada orang Kristen karena aniaya dan menderita, lalu meninggalkan Kristus dalam hidupnya, berarti saudara dan saya tidak pernah menghargai pengorbanan dan pertolongan Allah yang selalu setia dalam kehidupan kita. Makna yang ketiga terkandung dalam doa ini adalah kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita adalah orang-orang yang diberi hidup oleh Allah, dipilih, ditetapkan oleh Allah. Dan saya katakan tadi bahwa
ketika proses peristiwa kenaikan Kristus ke surga, apakah nama saya dan saudara-saudara ada di surga? Saudara harus percaya itu. Karena saudara saya adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang ditetapkan oleh Allah, maka kita hidup dalam rancangan Allah, bukan? Kalau Allah yang merancang hidupmu, maka Allah bertanggung jawab atas hidupmu. Kalau Allah yang merancang hidupmu, maka Allah tidak pernah melepaskan pertolongannya bagi kita. Itu yang harus kita imani. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadi milik Allah. Kita telah menjadi milik Bapa di surga. Bapa menyediakan apa yang diperlukan oleh umatnya. Apa yang menjadi kebutuhanmu, saudara-saudara? Saya tahu bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ada saudara-saudara yang telah mengalami krisis ekonomi. Lalu kepada siapa saudara berdoa? Kepada siapa saudara menaruh percaya? Suatu waktu saya mengalami pergumulan ketika anak saya sakit. Lalu yang ada di ingatan saya adalah telepon dokter, konsultasi penyakitnya apa dan obat apa yang dibutuhkan. Keesokan harinya saya membuka satu khotbah, dan khotbah itu menegur saya bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mengapa ketika orang sakit dia langsung mencari dokter, bukan untuk berdoa kepada Tuhan. Ini teguran bagi saya pribadi. Sehingga saya menyadari bahwa ketika kita diciptakan menjadi manusia baru, diciptakan sebagai ciptaan yang baru, mengalami sebuah transformasi dalam kehidupan kita, maka Bapa adalah Bapa kita, Allah adalah Allah kita, maka Allah bertanggung jawab sepenuhnya di dalam hidup kita. Kalau saya dan saudara menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Dia saja. Bertekun sehati dalam doa, ini yang menjadi sebuah pesan firman Tuhan di pagi hari ini. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa hanya dengan bertekun dan sehati berdoa, tidak sendiri, tapi bagaimana kita bersama-sama sebagai satu persekutuan Allah di masing-masing pojok kamar, di pojok-pojok rumah, di masing-masing ruang. Pada hari ini kita sedang mendengarkan khotbah ini, tetapi sebenarnya kita satu bersekutu kepada Allah. Tidakkah juga ketika kita berdoa dari masing-masing tempat rumah kita, dari masing-masing tempat di mana kita berada pada saat ini, bukankah kita berdoa bersama-sama bersekutu? Tetapi hati sangat dibutuhkan ketika engkau mau menjadi orang-orang yang bertekun berdoa bersama-sama. Sebab saya percaya, kalau saya dan saudara percaya kepada Kristus, telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Dia berdiam di dalam hatimu. Maka setiap hal yang engkau kerjakan dengan ketekunan dengan hatimu, maka engkau mengerjakan ada begitu banyak hal yang luar biasa. Saudara-saudara, mungkin kita akan banyak beralasan. Kami sudah banyak berdoa, kami sudah sering berdoa, kami pagi dan malam berdoa, kami setiap makan berdoa, tetapi hidup kami seperti ini saja. Benarkah saudara berdoa tekun? Apakah saudara-saudara benar-benar serius berdoa kepada Tuhan? Apakah mindset, pola pikir saudara-saudara dengan cara berdoa saudara, apakah itu sudah layak kepada Tuhan? Apakah penyembahan doamu itu Tuhan dengar? Itu ada pada saudara persoalannya. Tetapi firman Tuhan pada hari ini, bagaimana kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah pergumulan apapun, tidak ada alasan yang kita mau jadikan sebagai alasan untuk tidak berdoa. Tapi marilah kita berdoa, mempraktekkan
ketekunan berdoa seperti para rasul-rasul dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Mereka penuh dengan kesabaran. Ini kuncinya, bahwa orang yang tekun pasti dia adalah orang yang bersabar. Orang yang bertekun dalam doa adalah orang yang bersabar, mendoakan hidupnya, mendoakan orang lain, mendoakan persekutuan di mana dia berada. Roh Kudus akan mampukan kita untuk senantiasa bertahan di dalam kehidupan ini. Amin. Tuhan, benar doamu bahwa kami adalah milik-Mu dan Engkau hidup dalam diri kami. Tidak ada alasan, banyak alasan, berbagai alasan untuk mengatakan kami sulit berdoa. Sebab hanya bertekun dalam doa, kami bertahan dalam badai. Hanya bertekun dalam doa, bersabar dalam doa, kami menjadi orang-orang yang taat kepada-Mu. Buah ketaatan kami adalah ketekunan. Jadikan kami Tuhan untuk selalu bersekutu, bertekun, untuk saling mendoakan. Jadikan kami alat-Mu dan saksi-Mu. Tidak hanya sering didoakan, tapi juga mendoakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan atas firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Amin. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat, dan marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Demikian adanya kami jemaat baru ini Tuhan, bersyukur atas nikmat hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Kami yakin janji Tuhan tidak pernah batal dalam hidup kami. Sehingga dalam pokok doa syafaat Tuhan kami berdoa bagi mereka yang sakit dalam masa tua dan dalam masa pemulihan. Ibu Kristina Alik, Ibu Paulina Titawano, Saudara Gayus Perdana Andreas, anak Jason Sinaga, dan Saudara Glorifir Malch Kondo. Kami percaya Tuhan bahwa saudara-saudara dan orang tua kami ini adalah milik Tuhan, pilihan Tuhan, ketetapan Tuhan. Kami percaya bahwa mereka mengalami kebaikan, iman mereka kuat. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur akan mereka yang mengalami pertambahan usia. Ibu Harkitnas Randan ke-33 tahun, Ibu Nawi ke-39 tahun, Emang ke-15 tahun, Bapak Martin sampai ke-48 tahun, anak Nahum Berkasendana ke-3 tahun, dan Sean Aditya Permana ke-1 tahun. Demikian juga Tuhan dengan ulang tahun pernikahan emas dari kekasih kami Bapak Penatua Christopher Titawano. Terpuji nama dan kuasa-Mu Tuhan, menganugerahkan mereka umur panjang, baik dalam usia mereka pribadi-pribadi maupun dalam usia perjalanan rumah tangga yang mereka jalani. Kami sungguh mensyukuri Tuhan bahwa tanpa kehadiran Tuhan, maka tidak ada sumber kekuatan kami. Tanpa kebaikan Tuhan,
Kami tidak bisa untuk mengucap syukur setiap waktu dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, peliharakan dan sempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami ini, di dalam mereka menikmati pertambahan usia, dan bahkan bagi anak-anak kami yang berulang tahun, mereka bertumbuh dengan baik. Mereka yang dalam pernikahan, Tuhan berkati dalam masa tua mereka, untuk senantiasa mereka hidup saling mengasihi dalam untung atau malam. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur dengan seorang anggota jemaat yang tidak menyebutkan namanya, memberikan persembahan syukur di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan, berkatilah pekerjaannya, berkatilah kehidupannya. Tuhan, kami percaya bahwa kasih Allah melingkupi hidup. Demikian juga halnya Tuhan, di dalam doa syafaat ini kami hendak bersatu teduh sejenak, menyampaikan pergumulan-pergumulan doa kami pribadi-pribadi. Allah, mari dengarkanlah. Ya Tuhan, kami berdoa bagi persekutuan di jemaat baru ini. Berkatilah majelis gereja dimanapun berada. Berkatilah seluruh anggota jemaat Tuhan. Berkatilah pengurus-pengurus OIG. Meskipun Tuhan kami jarang bertemu karena kondisi, tapi biarkanlah Tuhan masing-masing kami mengerjakan tugas dan fungsi kami dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Berkatilah pekerjaan sedang jemaat Tuhan. Berkatilah pendidikan anak-anak kami, masa depan anak kami. Kami sungguh percaya bahwa ketika Tuhan memilih mereka, menetapkan mereka ada dalam keluarga kami, maka kami berdoa mereka punya masa depan dalam pendidikan mereka. Memberkati Tuhan bangsa dan negara kami. Memberkati Tuhan pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok daerah. Memberkati Tuhan pemerintah kami di Kabupaten Baru ini. Diberkatilah Tuhan dan seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan bahwa wabah ini pasti akan berlalu. Setiap umat-Mu Tuhan yang mengalami penyakit karena akibat COVID-19 ini, kami percaya mereka pun akan disembuhkan oleh Tuhan. Memberkati seluruh ilmuwan untuk menemukan anti vaksin virus COVID-19, sehingga bumi ini Tuhan, negeri ini Tuhan mengalami kebaikan. Tuhan, ampunilah kami. Saudara-saudara kami Tuhan yang ada di rantau orang, kami berdoa dimanapun mereka berada Tuhan, menikmati panduan ibadah secara virtual pada saat ini. Diberkatilah mereka Tuhan. Kami percaya bahwa kasih Allah memperjumpakan kami lewat ibadah pada saat ini. Diberkatilah tim ibadah dan tim multimedia yang memberi diri di dalam pelayanan pada hari ini. Terpuji termulia Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami bersama-sama. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunikan kesalahan kami, seperti jika mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saja kita untuk berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan ini melalui petunjuk hidup baru. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita melakukan PKJ 105 pada bait yang pertama, Gereja Bagai Bahtera.
Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang sangat menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah lautan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, percayalah bahwa kita adalah gerejanya bagai bahtera di laut yang seram, tapi pemimpin kita ada Tuhan bersama kita. Bagaimanapun menderu-derunya gelombang laut dan zaman menghempas, tapi Tuhan pasti menolong kita. Karena itu pergilah dan jadikanlah Kristus sebagai pemimpin hidupmu, dan tetaplah bertekun dalam doa bersama. Lakukanlah kehendaknya dalam hidupmu, sehingga melalui kehidupanmu hanya Kristus yang dimuliakan. Kiranya Tuhan berkenan. Haleluya. Terimalah berkat dari Tuhan. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan kita melakukan serikat persaudaraan Kidung Jemaat 249 pada bait yang pertama dan yang kedua. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan.
Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun kita berada, di pojok-pojok kamar, di pojok rumah, atau di manapun, di daerah manapun kita sedang mengikuti panduan ibadah secara virtual dari Jemaat Baru. Kita bersyukur bahwa Allah masih memperkenankan kita untuk berjumpa secara virtual pada ibadah di kesempatan hari ini. Dan dengan penuh rasa syukur kami atas nama Majelis Gereja Jemaat Baru mengucapkan selamat kita dalam peribadahan pemulihan Kristus. Dan kalau Tuhan berkenan pada Minggu tanggal 30 Mei kita akan bersama-sama memasuki Minggu Ketuangan Roh Kudus atau Hari Pantekosta. Karena itu saya percaya bahwa di tengah-tengah kondisi hidup kita sampai pada hari ini, kita semua dalam cinta kasih Tuhan Yesus, di dalam pertolongan Tuhan Yesus, dan kita semua sebagai anak-anak Allah miliknya senantiasa dalam naungan pengasihannya. Terima kasih kepada tim multimedia yang terus mensupport kegiatan ini, meskipun dalam ibadah hari kenaikan Kristus ke sorga pada hari Kamis yang lalu, kami lambat untuk mengirim link channel ibadah secara virtual karena mengalami sebuah masalah penyuntingan. Ini masalah sistem, tapi kami berusaha untuk pada hari berikutnya ini kembali seperti biasanya, normal kembali. Demikian yang kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.